Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 10. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang keempat dari bab 3. Keempat dari bab 3. Topik kita pada pagi hari ini, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti memahami makna partisipasi politik. Yang kedua, anak-anak saya bisa mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat yang mempunyai partisipasi politik. Dan yang ketiga, anak-anak saya nanti mampu mempraktekkan bagaimana perilaku bentuk partisipasi politik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Politik, kalau dikatakan politik mungkin kita merasa lain, ya, banyak politiknya, gudang do politik nih, bisa dikatakan seperti itu. Tapi apa rupanya politik itu? Ya, pengertian politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau kenegaraan. Itulah politik. Jadi kalau dia berkaitan dengan kebijakan, strategi, ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan, ada hubungannya dengan kenegaraan, maka semua kegiatan itu dinamakan jadi politik. Dinamakan jadi politik. Politik itu semua manusia ikut di dalam, terlibat di dalam. Cuman ada yang keterlibatannya tinggi, banyak, ada yang keterlibatannya sangat rendah atau sedikit. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebenarnya kita semua warga negara diarahkan harus memang berpartisipasi dalam politik. Apa itu partisipasi politik? Ikut serta, ambil bagian dalam politik. Ikut serta, ambil bagian dalam politik. Verba, seorang ahli si Verba, dia mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh negara supaya keputusan itu, kebijakan itu menguntungkan bagi dirinya. Itulah definisi partisipasi politik menurut si Verba. Jadi kita ikut dalam kegiatan politik supaya nanti kebijakan itu, keputusan itu menguntungkan untuk diri kita. Contoh kecil saya buat pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPR, bupati, presiden, gubernur. Kita di sana sudah dikatakan itu kegiatan partisipasi politik. Jadi partisipasi politik itu kita pilih kepala desa, harapan kan biar menguntungkan buat saya, buat kita, siapa yang kita pilih. Demikian juga untuk pemilihan bupati nanti tanggal 9 Desember. Kita pilih nanti agar yang kita pilih itu pasti menguntungkan untuk kita. Kalau tidak, ngapain kita pilih? Ini semua partisipasi politik. Ciri-cirinya masyarakat yang sudah berpartisipasi politik. Ada masyarakat yang cuek, ada masyarakat yang memang partisipasinya tinggi. Ciri-cirinya yang pertama, suatu kelompok yang memerintah dan diperintah.
Jadi masyarakat itu ada masyarakatnya yang diperintah, ada yang memerintah. Kita miliki. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu. Ya, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang tertentu. Yang ketiga, dapat menerima perbedaan pendapat. Yang keempat, masyarakat atau negara itu memiliki lembaga-lembaga yang menjalankan pemerintahan. Kita miliki. Yang kelima, masyarakatnya patuh hukum dan supremasi hukum. Yang keenam, membangun budaya politik yang demokratis. Yang ketujuh, ada di dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintahan kita tetap kita awasi, ada lewat DPR, ada lewat LSM, media, pers, dan segala macam. Yang kedelapan, rakyatnya itu memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Ya, kita semua mencintai tanah air kita, wawasan kebangsaan kita. Jangan berkuar-kuar mau memperbaiki tapi tidak cinta sama tanah airnya, merusak, ini tidak. Itu palsu, ya. Bagaimana partisipasi politik itu di sekolah? Ya, kita bisa melaksanakan itu di sekolah dalam hal misalnya pemilihan OSIS, membuat program OSIS, pemilihan pengurus KSK, membuat program KSK. OSIS, ya ada rapat-rapatnya, ada pertemuan-pertemuannya. Ya, saya pernah diundang OSIS untuk menghadiri. Saya pantau mereka, debatnya, diskusinya bagus. Mereka sudah berpartisipasi politik di sekolah. Ya, itulah wujudnya kalau di sekolah. Di masyarakat, di lingkungan kita semua, banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tapar sahu tahun, STM, gereja, pertanian, wirid, ya. Apa-apa saja lah yang ada di lingkungan masyarakat itu bisa kau lihat orang tuamu, ayah bundamu, mereka terlibat rapat di sana, ada pertemuan. Itu bagian dari partisipasi politik, cuman cakupannya atau wadahnya lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, di lingkungan bangsa dan negara. Ya, di sini kita praktekkan nanti. Bagaimana kegiatan partisipasi politik di sana? Ya, kita menyambut. Kalau ada petugas mendaftar kita didaftar untuk ikut dalam pemilihan umum, untuk ikut dalam pemilihan bupati, kita sambut, kita tanggapi. Ini lagi anggota keluarga kami belum didaftar, mohon didaftar. Itu sudah partisipasi. Baru kita ikut memberi suara dalam pemilihan umum. Kalau ada kegiatan-kegiatan memilih kepala desa, kita ikut memberi suara. Ini sudah bukti partisipasi politik. Jadi dalam kenegaraan kita, intinya kita sebagai warga negara jangan cuek, jangan apatis, jangan tidak mau tahu, tetapi harus aktif, harus memberi hati, memberi suara, dan peduli akan kepentingan bangsa dan negara. Itulah makna partisipasi politik. Sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan yang keempat ini. Materi lebih lengkapnya bisa dilihat di PowerPoint yang saya share di grup WA. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.